antara pemerintah Jakarta dengan DPRD Jakarta. Kalau Jakarta mau maju, maka kerjasama itu dilakukan dengan baik, dengan tulus, bersama-sama untuk memajukan Jakarta. Memimpin Jakarta bagi saya dan Bang Dul adalah sebuah amanah. Saya jujur tidak pernah membayangkan menjadi gubernur Jakarta. Bahkan ini pertama kali saya hadir di ruang ini. Masuk balai kota baru 2 kali. Walaupun menjadi pejabat sudah 25 tahun. Tidak pernah terbayangkan dalam hidup saya untuk menjadi gubernur Jakarta. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Saya akan menyampaikan dengan lugas apa-apa yang akan kami kerjakan, tentunya bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh gubernur, wakil gubernur atau pemerintah Jakarta, harus bersama-sama dengan DPRD Jakarta. Pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat, Jakarta pada saat ini memasuki tahapan fase baru. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 telah mengamanatkan, memutuskan bahwa Jakarta bukan ibu kota negara. Tetapi dipersyaratkan dalam salah satu pasal harus ada namanya perpres untuk pemindahan. Dan sampai hari ini kebetulan pada waktu era sebelumnya saya ikut mempersiapkan dan sampai hari ini belum ditandatangani. Dan kemarin Bapak Menteri Dalam Negeri termasuk Bapak Presiden menyatakan bahwa Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Maka dalam pembahasan ataupun dalam acara-acara masih menggunakan daerah khusus ibu kota. Karena terminologinya adalah yang seperti itu. Sudah saatnya pada saat ini Jakarta sebagai kota global sesuai dengan diatur dalam undang-undang tersebut. Tidak lagi bersaing di dalam negeri. Harus menjadi kota global. Persaingannya harus dengan kota-kota global dunia. New York nomor 1, Singapura nomor 7, Bangkok nomor 42, Kuala Lumpur nomor 70, Manila nomor 72, Jakarta nomor 74, di atasnya Jakarta di ASEAN ada yang namanya Hanoi, Kamboja dan macam-macam. Untuk itu, sesuai dengan undang-undang yang ada, maka Jakarta diharapkan pada tahun 2045 Jakarta menjadi top global 2020. Untuk itu harus ada kerja bersama-sama dari kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, membangun Jakarta adalah melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang ada. Tidak boleh terputus-putus. Kebetulan hadir para gubernur yang ada. Saya secara terbuka menyampaikan, saya akan melanjutkan hal-hal yang baik dari Bang Yos, hal-hal yang baik dari Bang Foke, hal-hal yang baik dari Pak Ahok, hal-hal yang baik dari Mas Anies, termasuk JIS Kalijodo, banjir kanal, dan Pak Bang Yos yang ditinggalin banyak sekali termasuk Transjakarta dan sebagainya. Untuk itu, kami akan melanjutkan hal-hal yang sudah baik. Dan saya selalu melihat dalam perspektif untuk kebaikan warga Jakarta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anggota Dewan yang terhormat, visi Jakarta sudah dilumuskan dalam undang-undang. Visinya adalah Jakarta kota global dan pusat perekonomian utama di Indonesia yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warganya. Misinya adalah mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera. Mewujudkan pusat ekonomi inovatif dengan pembangunan dan akses sumber daya yang merata. Mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel, responsif untuk layanan publik yang optimal. Mewujudkan ruang kota layak huni, berketahanan dan berkelanjutan. Mewujudkan koneksitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Bapak Ibu sekalian, visi misinya pasti baik.
Bagaimana dengan operasional pelaksanaannya di lapangan? Itulah yang akan menjadi pekerjaan kita bersama sehari-hari untuk bisa mencapai. Ya, pemirsa dan juga Pak Mendelzam, kita baru saja mendengarkan pidato dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Kita akan membahasnya masih dengan narasumber Pak Mendelzam, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN Bappenas. Pak Mendelzam, tadi kita mendengar pernyataan dari Gubernur Jakarta bahwa diharapkan Jakarta tidak lagi bersaing dengan daerah di Indonesia, tapi kota-kota global seperti itu. Kalau dari Bappenas sendiri, sudah sedekat apa cita-cita dari Pramono untuk bisa masuk ke 20 top global city? Ya, baik, terima kasih. Ini menarik sekali dan memang teman-teman di DKI sudah punya plan ini sudah cukup lama ya. Artinya beberapa tahun belakangan ini sudah kita diskusikan betul, dan memang mau tidak mau ya kita Indonesia ini harus punya kota-kota yang memang punya daya saing tidak hanya lokal, tapi juga daya saingnya global. Karena bagaimanapun kita mesti juga menjadi hub dari berbagai macam rantai produk sebagai salah satu contoh. Kita nggak akan mungkin kalau hanya sekedar melayani lokal konten saja, tapi kita juga kalau mau maju, kita harus bisa menjadi global hub, sehingga bisa mendorong perekonomian lokal kita itu sendiri. Nah, seberapa dekat? Kalau saya melihatnya perkembangannya Jakarta begitu pesat ya. Setelah sekian lama kita membangun, memang kalau mau jujur, ya yang paling besar, yang paling well developed, ya tentunya DKI Jakarta. Dan kita bisa melihat sendiri, PAD-nya DKI begitu besar, pertumbuhan ekonominya bagus, terbaik, mungkin salah satu yang terbaik, dan ini memang menjadi ikonnya Indonesia, artinya ikon economic growth ya di Indonesia ini ya, mau tidak mau harus kita akui DKI yang paling tinggi. Di samping juga nanti ada Surabaya, ada juga kota-kota yang lain. Tapi memang prospek dari Jakarta ini mau tidak mau ya harus kita akui. Mereka memang akan menjadi kota, mengapa akhirnya IKN ini kan dibentuk ya, karena memang activity dari ekonomi kita begitu besar di Jakarta, sehingga beban Jakarta menjadi begitu berat menanggung administrasi pemerintahan. Akhirnya Jakarta administrasi pemerintahannya dipindah ke IKN. Tapi kok DKI tetap sebagai kota yang memang mendorong sebagai engine-nya untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Walaupun kita juga tidak melupakan ya daerah-daerah lain juga kita dorong sehingga menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Baik Pak Mendelzam, baik Pak Mendelzam, yang juga banyak disoroti adalah lebih dari separuh kepala daerah ini yang dilantik belum pernah menjabat sebelumnya. Artinya mungkin kebanyakan kepala daerah ini belum terlalu peka dengan anggaran. Apalagi bahkan sebelum menjabat, Presiden Prabowo Subianto sudah banyak sekali memberikan arahan bahwa anggaran yang tidak efektif supaya dialihkan ke yang lebih berdampak kepada masyarakat dan lainnya. Kira-kira mampukah nanti pemerintah daerah menerapkan apa impian dari Presiden Prabowo Subianto ini dalam hal anggaran? Oke, baik. Saya jawab dulu begini, bahwa betul bahwa banyak kepala-kepala daerah ini memang relatively baru ya menjabat sebagai kepala daerah. Tapi ada beberapa instrumen mungkin nanti yang akan kita pergunakan untuk membantu rekan-rekan di daerah, yang sehingga penggunaan nanti anggarannya ini betul-betul lebih efektif, lebih tepat sasaran, sehingga kita betul-betul mengejar target-target pembangunan yang memang sudah disepakati. Nah, Mas Johnson dan para pemirsa, yang pertama yang saya lihat ini adalah, ini kan setelah pelantikan nanti akan ada retreat ya di Magelang. Nah, retreat di Magelang ini memang tujuannya utamanya adalah bagaimana teman-teman kepala daerah yang baru ini memahami betul arah dari pembangunan nasional ini mau kemana, sehingga bisa tercipta visi bersama tidak hanya di nasional, tapi juga antara nasional dengan daerah. Di sana, di dalam retreat di Magelang tentunya nanti akan dijelaskan juga cukup rinci bagaimana sebenarnya arah pembangunan kita, target-targetnya dan sebagainya, sehingga teman-teman kepala daerah
ini punya persepsi dan juga punya pemahaman bahwa mereka tidak hanya sekedar melaksanakan pemerintahannya di daerah masing-masing, tapi teman-teman di daerah juga punya obligasi agar tetap sejalan dengan apa-apa yang sudah diarahkan, dicanangkan di tingkat nasional. Jadi selaras antara apa yang di nasional maupun apa yang di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kami sudah menyiapkan bersama teman-teman di Kemendagri yang namanya RPJPN dan juga bersama teman-teman daerah yang dinamakan RPJPD. Di dalam RPJPN dan RPJPD, di sini ini berlaku 20 tahun ke depan. Sehingga setiap kepala daerah ataupun even presiden sekarang sudah punya koridor untuk menentukan arah kebijakan sampai 5 tahun dalam periode kepemimpinan. Jadi di dalam RPJPN yang sudah diundang-undangkan, di RPJPD yang sudah diperdakan, ini sebenarnya memberikan gambaran ke depan mana sebenarnya mau melangkah untuk para kepala daerah. Belum lagi nanti ada forum-forum penyelarasan antara RPJMN dengan RPJMD dan juga tahunannya yang memang kami akan selenggarakan bersama dengan teman-teman kementerian lembaga dan kita mendampingi terus teman-teman kepala wilayah terutama di Bapedanya nanti sehingga sinkronisasi antara pusat dan daerah ini bisa terjadi. Baik, kita harapkan sinkronisasi ini bisa terus berjalan sampai dengan 5 tahun mendatang setidaknya sehingga pembangunan dari pusat maupun daerah ini bisa terus berjalan dan tadi ekonomi bisa semakin merata dan juga pembangunannya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN atau Bappenas dengan Pak Medderilzam telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Medderilzam.